Perkenalkan, saya Umi Hidayah, saya dari kelas F012 dengan NPM 229. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia. Sebelumnya, saya akan merumuskan hipotesis saya. H0 berbunyi tidak ada hubungan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia, dan H1 ada hubungan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia. Teknik pengambilan datanya, saya menggunakan teknik data sekunder. Data yang digunakan yaitu mengenai perubahan BI rate dan tingkat inflasi di Indonesia yang saya peroleh dari website resmi dan Badan Pusat Statistik atau BPS serta Bank Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2022. Dari data tersebut dapat ditulis tingkat inflasi sebagai variabel X dan perubahan BI rate sebagai variabel Y dengan periode waktu yang saya ambil trimester 1 dari bulan Januari sampai dengan Maret, trimester 2 dari bulan April sampai dengan Juni, trimester 3 dari bulan Juli sampai dengan September, trimester 4 dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Dari data di atas kita masukkan ke dalam Stat Kingdom dan diperoleh hasil R sama dengan 0,6048 dan p-value sekian. Selanjutnya hasil interpretasi data. Yang pertama, interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel dengan R hitung sekian. Karena koefisien bernilai positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan positif yang kuat atau besar karena 0,6048 mendekati angka 1. Selanjutnya, membandingkan dengan R-tabel. R-tabel dapat dilihat dari tabel R dengan rumus DF sama dengan N-2. DF adalah daerah kebebasan, sedangkan N dapat dilihat dari data sebelumnya yaitu 30. 30-2 adalah 28. Tingkat signifikansi untuk uji dua arah menggunakan 0,05 dihasilkan titik 0,3610, maka R-tabel kurang dari R hitung. Terdapat korelasi antara kedua variabel. Selanjutnya, menguji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana R kuadrat dikali 100% dihasilkan 36,578304 atau 36,6%, maka kemampuan variabel X atau tingkat inflasi dalam menerangkan variabel Y atau perubahan BI rate sebesar 36,6% dengan sisa 63,4% oleh variabel lain. Selanjutnya, interpretasi signifikansi hubungan dua variabel didasarkan pada angka signifikansinya. Signifikansi 5% atau 0,05 dengan p-value sekian 0,04%, maka 0,04% kurang dari 5%. Berarti terdapat hubungan positif yang besar atau kuat dan signifikan antara X dan Y. Kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketiga, melihat arah korelasi. Hubungan kedua variabel searah karena koefisien korelasi R sama dengan 0,6048. Artinya, jika variabel X atau tingkat inflasi nilainya tinggi, maka variabel Y atau perubahan BI rate nilainya akan tinggi juga. Selanjutnya, tahap uji signifikansi atau signifikansi koefisien korelasi. Uji ini untuk menguji besar atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Yang pertama, apabila hubungan antar variabel sama dengan 0, maka hubungan variabel sangat lemah atau tidak berarti. Yang kedua, apabila hubungan antar variabel tidak sama dengan 0, maka hubungan variabel sangat kuat dan berarti. Yang pertama, perumusan hipotesa. Hipotesa yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel R. H0 berbunyi populasi sama dengan 0, H1 berbunyi populasi tidak sama dengan 0. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai T-tabel. Taraf nyata adalah besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Alfa 5% atau 0,05. Ini untuk menentukan
nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Nilai itu disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Nilai nyata untuk uji duara, maka alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. DF N-2 sama dengan 30 dari data sebelumnya dikurangi 2 sama dengan 28. Ditemukan titik 2,048 sebagai nilai kritisnya. Yang ketiga, menentukan uji nilai T. T sama dengan R akar N-2 per akar 1 min R kuadrat. Ditemukan hasil 4,0181. Keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,048 di mana H0 diterima di titik hijau atau grafik hijau dan H0 ditolak berada di grafik yang berwarna merah, sedangkan titik T-nya 4,0181 ditemukan di sini. Nilai T hitung terletak di daerah H0 ditolak, yang artinya koefisien dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia kuat dan nyata, atau H0 ditolak sedangkan H1-nya diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis korelasi antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia, maka diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan besar signifikan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia. Hubungan tersebut menunjukkan indikator positif yang searah, artinya jika tingkat perubahan BI rate tinggi, maka tingkat inflasi juga akan tinggi. Dapat dibuktikan dengan H0 atau tidak ada hubungan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia yang ditolak dan H1-nya diterima. Selain itu, serta nilai T hitung terletak di daerah H0 ditolak, yang artinya koefisien dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara perubahan BI rate dengan tingkat inflasi di Indonesia kuat dan nyata, atau H0 ditolak. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.